Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kali ini kita memasuki episode yang ke-26. 28. Kita masih berdiskusi tentang penggalan awal, separuh yang pertama dari kalam yang ke-14 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrahu, yaitu al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fi kosmos, al-kaun, kosmos, alam semesta, jagat raya, realitas, mungkin realitas eksternal ya, realitas kulluhu zulmatun, pada dasarnya sepenuhnya adalah gelap gulita, tidak terpahami dan tidak terpikir untuk dipahami. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fih, dan kemudian menjadi terang, menjadi dapat dipahami, menjadi dapat dinikmati, menjadi dapat disadari karena diterangi oleh al-haq, diterangi oleh kebenaran di dalamnya. Al-kaun, kana yakunu kaunan. Kita kemarin sudah membahas berkaitan dengan hubungan kaun dan kauliyah. Kita akan coba rinci pada kesempatan kali ini. Kita mudah-mudahan bisa merangkum penggalan awal dari kalam ke-14 ini. Kita akan perjelas berkaitan dengan al-kaun, kita hubungkan kembali dengan yang kemarin, yaitu berkaitan hubungan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kita akan fokus di sini. Innama amruhu idza arada syai'an. Jadi di sini ada amr, ada irodah, ada qauliyah, ada kauniyah. Innama amruhu, sesungguhnya urusannya, sesungguhnya perintahnya. Innama amruhu idza arada syai'an. Arada yuridu iradatan, iradah, kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di sini ada qauliyah. Kemudian baru kauniyah, ini adalah bagian yang paling akhir, bagian yang paling dangkal. Jadi ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita ada 4 hal di sini ya. Amr, irodah, kauliyah, kauniyah. Jadi berkaitan dengan ruh itu termasuk amr. Yas'alunaka anir ruh ulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya ruh itu termasuk amr. Jadi kita nggak tahu tentang masalah ruh kecuali hanya sangat sedikit sekali yang dikasih tahukan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Jadi berkaitan dengan ruh itu kita sangat sedikit sekali di sini.
Ini yang paling dalam amr, irodah, kauliyah, kauniyah. Berkaitan dengan kauniyah, ini berkaitan dengan alam yang dapat kita indera, dapat kita persepsi dengan mata kita, dengan telinga kita, dan dengan kesadaran kita. Baik secara langsung, dengan mata langsung, maupun kemudian dengan alat bantu, karena jangkauan mata itu terbatas. Kemudian kita menggunakan teropong. Dengan teropong, kita melihat bintang-bintang, bahkan teropongnya kemudian diperbesar, tidak cukup, teropongnya dilempar ke langit. Namanya teropong James Webb yang harganya 140 triliun. Nah, itu berarti perpanjangan dari mata teropong. Kita juga nggak bisa melihat dengan yang terlalu kecil, kemudian kita menggunakan mikroskop. Mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya hanya bisa melihat bakteri. Untuk bisa melihat lebih kecil lagi, kemudian menggunakan mikroskop elektron untuk bisa melihat misalnya virus corona. Intinya ayat kauniyah ini adalah ayat yang berkaitan dengan materi. Ada dua hal di sini. Materi itu kita bagi menjadi dua. Materi yang memiliki massa, ya kita sebut sebagai materi. Dan yang kedua adalah berkaitan yang lebih abstrak lagi, yaitu adalah energi. Jadi yang namanya ayat kauniyah itu berkaitan dengan materi dan energi. Ini energi saya taruh di sini. Nanti energi nanti lebih dekat di sini. Kauliyah ini berkaitan dengan informasi dan makna di sini. Kita lihat di sini aja nih. Oke. Informasi kauliyah, ada informasi, instruksi dan sebagainya. Kauniyah itu berkaitan dengan energi dan materi. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita fokus di sini. Di kauniyah, di bagian yang paling dangkal, di bagian yang paling luar. Di bagian yang pada umumnya di sini itu bagian yang paling terbahasakan. Jadi ini yang bisa dikomunikasikan dengan orang lain itu berkaitan dengan ayat kauniyah. Materi dan energi. Apakah manusia kemudian sudah tahu tentang ayat kauniyah? Kita akan tahu bahwa alam semesta ini pada dasarnya zulmatun, gelap, dan ujung penjelajahan tentang alam semesta itu juga gelap lagi, dari gelap ke gelap. Kita akan tahu berkaitan dengan materi. Sekarang kita tahu bahwa sebagian besar materi kita nggak tahu. Namanya materi yang kita tidak tahu. Yang gelap, dark matter. Berkaitan dengan energi, itu pun ujung penjelajahan kita itu adalah ketidaktahuan. Kita tidak tahu dengan energi. Energi yang paling berperan di dalam jagat raya, dalam ayat kauniyah kita tidak tahu. Materi yang paling banyak di ayat kauniyah di alam semesta, umat manusia tidak tahu. Gelap, pengetahuan manusia gelap berkaitan dengan materi yang ada di alam semesta, maka namanya dark matter. Energi pun sama, gelap, maka disebut ada namanya dark energi. Kita tahu yang namanya dark matter ini menurut perhitungan ada membentuk 26. Jadi membentuk 26,8%
dari pembentuk alam semesta. Jadi alam semesta itu terbentuk dari materi dan energi. Jadi ini anggapan awal pertama. Jadi jagat raya yang bisa kita persepsi yaitu terdiri dari materi dan energi. Tapi materi yang kita tidak tahu itu ada 26,8% sebagai penyusun jagat raya. Kemudian energi yang menyusun alam semesta ini ada 68,3%. Kita jumlahkan di sini menjadi 95,1% itu adalah gelap, zulmatun. Jadi tepat sekali yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Jagat raya alam semesta ini pada dasarnya itu adalah zulmatun, gelap, dark. Wa narahu zuhurul haqqi fi, hanya sebagian kecil yang kemudian kita tahu, dan itu adalah karena diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sebenarnya bagian dari adanya cahaya, kita jadi menyadari yang tidak kita ketahui. Jadi pengetahuan kita tentang yang tidak diketahui ini, dark matter, dark energi, ini pun adalah pengetahuan. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, nanti kita akan bahas sekilas berkaitan dengan apa yang dimaksud dark matter, materi gelap, materi yang zulmatun, dan apa yang disebut sebagai energi gelap, energi yang zulmatun. Tapi kita akan perjelas dulu berkaitan dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya tentang yang kita tahu. Pengetahuan juga adalah tentang yang kita tidak tahu. Ini sangat penting menyadari seperti itu. Kita akan perjelas di sini bahwa pengetahuan manusia adalah pertama di sini misalkan berkaitan dengan kauniyah. Kita adalah pengetahuan manusia itu adalah tahu yang kita tahu. Yang kita tahu apa? Tahu bahwa kita tahu dan tahu bahwa kita tidak tahu. Ini pun termasuk pengetahuan. Jadi yang terang maupun yang gelap yang kita tidak tahu, dark, gelap, yang zulmatun, ini pun bagian dari pengetahuan. Kita nggak akan tahu sesuatu itu gelap kalau tidak ada cahaya. Kalau seseorang yang sejak kecil, misalnya saudara kita yang tunanetra, itu sejak lahir misalnya gelap, dia tidak bisa membedakan antara gelap dan cahaya. Dia nggak akan menyadari namanya gelap. Jadi yang menyadari gelap itu karena yang tahu cahaya. Jadi makanya yang namanya ketidaktahuan itu pun termasuk adalah pengetahuan. Jadi yang gelap tadi, yang dalam misalnya ayat kauniyah, ini yang tidak tahu adalah 95,1%, ini pun adalah pengetahuan ilmu manusia. Yang kemudian yang di manusia tahu berkaitan dengan materi yang manusia tahu, energi yang manusia tahu, yang hanya 4,9%, ini pun adalah ilmu manusia. Ini ilmu manusia sekarang berkaitan dengan kauniyah, ini seperti itu. Ini berkaitan dengan al-kaun. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Jadi awalnya itu gelap. Karena gelap, kita nggak menyadari apapun. Tapi kemudian ada yang diterangi, dan karena ada yang diterangi, kita menjadi sadar ternyata ada sebagian besar justru adalah gelap.
Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini kalau seorang yang kafir, orang yang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang tidak mutakin, maka pengetahuannya seperti ini. Tahu yang dia tahu dan tahu yang tidak tahu. Tapi seorang yang mutakin, ini pengetahuannya itu lebih luas lagi, yaitu adalah yang tidak tahu, yang tidak tahu. Kita tidak tahu yang kita tidak tahu. Ini yang disebut sebagai yang goib. Yang goib kita pun tidak menyadari ketidaktahuan kita. Contohnya, apakah Pangeran Diponegoro atau Imam Bonjol itu menyadari tidak tahu tentang dark matter atau dark energi, yaitu terpikir pun tidak. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi ini detail operasional dari yang dimaksud ciri pertama dari seorang mutakin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi pengetahuan manusia itu muncul dari lautan ketidaktahuan. Dan orang-orang yang mutakin itu benar-benar meyakini bahwa dirinya itu tidak tahu yang hal-hal yang dia tidak tahu. Jadi benar-benar pola pikirnya, kalau istilahnya itu pola pikir yang istilahnya black swan, ya. Jadi sudah siap dengan ketidakterdugaan, sudah sangat siap dengan yang, karena sadar dia tidak tahu dengan yang tidak tahu. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini perlu ditekankan, ini kan kenapa seorang yang beriman itu adalah orang yang cerdas, ya. Karena hal yang tidak yang kita tidak tahu, yang kita benar-benar tidak terpikirkan, al-ghaib, ya, atau istilahnya itu black swan, ya, hal tak terduga, itu justru yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Misalnya, apakah pemerintah Amerika Serikat dengan kecanggihan dinas rahasianya, dengan intelijennya, pakar militer, itu menyadari akan adanya serangan 11 September tahun 2001, ketika itu gedung WTC, ya, Menara Kembar, ditabrak oleh dua pesawat terbang. Itu tidak pernah terpikir. Tapi peristiwa itu yang tidak terpikir itu adalah peristiwa yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan Amerika Serikat, bahkan termasuk dunia. Jadi peristiwa-peristiwa yang berpengaruh paling besar di jagat raya itu peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Yang tak terduga. Sahabat bisa membaca buku karya Nassim Taleb, The Black Swan. Bukan hanya berkaitan dengan kehidupan manusia, kehidupan setiap umat manusia, ya, secara keseluruhan, tapi kehidupan manusia sendiri sebagai individu, ini yang paling berpengaruh itu adalah hal-hal yang tak terduga. Misalkan siapa yang menjadi istri Anda, itu pun Anda mungkin ini tidak menduga, tidak memperkirakannya. Jadi hal-hal yang terpenting di dunia ini itu justru yang berpengaruh bagi kehidupan manusia dan berpengaruh bagi kehidupan kita, itu sebenarnya tak terduga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, mari kita perkenalkan sedikit tentang dark matter dan dark energi.
Jadi pada episode sebelumnya, episode ke-27, kita sudah membahas berkaitan dengan dark matter ya, berkaitan dengan materi gelap, yaitu materi yang tidak bisa terdeteksi dengan gelombang elektromagnetik, hanya bisa diketahui melalui pengaruh gravitasinya, dark matter. Jadi ini bisa masih materinya masih masih ini ya, karena yang namanya materi itu mempunyai massa, dan materi yang punya massa, sesama materi punya massa itu berarti akan terjadi tarik menarik. Jadi ini masih masih tidak terlalu gelap. Nah, yang lebih gelap lagi itu namanya dark energy. Dark energy ini yang merupakan sebagian besar penyusun jagat raya ini yang berada di balik kenapa alam semesta ini terus membesar dan terus membesar. Jadi alam semesta yang tadinya satu titik kemudian meledak. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Jadi yang satu tadinya satu titik meledak kemudian terus membesar. Kita tahu yang namanya materi itu kan seharusnya tarik menarik, tapi dark energi ini adalah yang menyebabkan materi itu menjadi tolak menolak. Jadi ini berlawanan dengan efek dari gravitasi. Ini manusia hanya menyadari ada seperti itu. Ini pasti ada. Pasti ada yang namanya dark matter. Pasti ada yang namanya dark energi. Tapi apa dan bagaimana? Nggak tahu. Yang jelas pasti ada. Pasti ada. Karena perhitungan berdasarkan perhitungan matematisnya itu pasti ada seperti itu. Tentu saja di sini yang namanya kepastian di fisika karena belum ketemu wujudnya seperti apa, sosoknya seperti apa, juntrungannya seperti apa, ya boleh jadi ini adalah menunjukkan ketidakpahaman manusia. Jadi zulmatun itu gelap. Gelap itu bisa jadi ini adalah karena tidak tahu. Karena kita tidak tahu makanya gelap. Misalkan kalau seseorang misalnya lamar anak orang terus ditanyain, "Bagaimana lamaran kamu ke anaknya Pak Lurah?" Ya, kemudian dijawab gelap. Gelap berarti kan karena tidak tahu. Jadi sebagian besar bahkan hampir seluruhnya ya, 95% itu kita tidak tahu. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, mari kita perjelas bagaimana kita itu perlahan-lahan memperluas ruang cahaya, yang berarti secara perlahan-lahan juga kita memperluas bagian yang kita tidak tahu. Jadi dengan semakin luas yang kita tahu, nanti akan semakin luas pula bagian yang kita tidak tahu. Ini penjelasannya bisa kita ilustrasikan kemarin. Ini kalau lingkaran pengetahuan kita itu segini, ya, yang kita tahu di sini, ini yang tidak tahu, ketidaktahuan kita ini yang disadari ya, yang disadari adalah batas lingkaran ini adalah batas ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang disadari. Ini ketidaktahuan yang disadari adalah ini. Biar saya jelas kasih gambar. Jadi yang ini adalah ketidaktahuan yang kita tahu. Semakin
Ini tahu ya, bukan tempe. Ini tahu. Semakin luas ketidaktahuan kita, ini semakin tahu kita semakin luas, maka ketidaktahuan yang kita tahu pun akan meluas. Seperti ini. Kita sadar akan semakin luas yang kita tidak tahu. Jadi tidak yakin kemudian ternyata bukan 95% yang kita tidak tahu mungkin bisa akan semakin luas atau sebagainya. Mungkin juga pengetahuan yang kita tahu pun ternyata salah, boleh jadi seperti itu. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini proses bagaimana kita menyadari al-kaun, al-kaunu kulluhu zulmatun. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Kita akan lebih lanjut ya di sini. Kalau di sini kita terlalu fokus ke dunia luar, kita akan coba fokus sekarang berkaitan dengan bagaimana kita itu menyingkap rahasia. Menyingkap rahasia ada dua jenis. Yang pertama itu dengan cara yang pelan, itu yang dilakukan oleh sains. Yang kedua nanti akan kita bahas berkaitan dengan cara yang radikal. Ini yang melalui proses tazkiyatun nafs, melalui proses riyadah. Kita akan perjelas yang pertama, yang proses yang bertahap itu adalah menggunakan logika. Proses menggunakan logika itu berarti kita masih berada di dalam dimensi jagat raya yang kita tangkap dengan mata dan telinga kita. Jadi kita menajamkan pengetahuan kita tentang kauniyah dengan cara melek, ya. Ini cara melek. Dengan cara mata kepala kita itu terbuka. Yang kedua adalah menyibak kauniyah dengan cara kita keluar dari dimensi alam semesta ini. Ini ada dua cara berkaitan dengan istilahnya kasyaf ya. Ini biasanya agak mistis, tapi kita akan coba supaya tidak terlalu mistis. Penyingkapan. Jadi penyingkapan itu ada dua jenis. Kita bisa ungkit lagi, kita angkat lagi berkaitan dengan kalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah sebelum ini, yaitu am kaifa yarju ayyafhama taqa ikol asrori fahuwa lam yatub min hafawatihi am kaifa yarju ayyafhama taqa ikol asrori, dan bagaimana seseorang itu berharap memahami kedalaman rahasia-rahasia, wahwa lam yatub, sementara dirinya tidak bertobat. Bertobat dari apa? Min hafawatihi, dari kekacauan nalarnya. Jadi di sini yang dimaksud kasaf di sini adalah berkaitan dengan memahami daqaiqul asror, memahami kedalaman rahasia. Yang pertama adalah berkaitan dengan logika. Ini yang kita bahas melalui sains, itu berkaitan dengan logika. Logika matematika yaitu sebenarnya adalah bentuk dewasa dari logika. Ini cara-cara yang ditempuh oleh ilmuwan. Ini cara yang panjang, tapi ini cara yang detail operasional. Jadi untuk menyadari ketidaktahuan dengan logika, untuk menyadari bahwa untuk sampai pada keimanan pada hal yang goib, ya, ini jalannya jalan panjang. Untuk sampai ketemu dark matter, kemudian dark energy, ini jalan yang panjang. Tapi pada dasarnya logika itu pun berkaitan dengan penyingkapan. Jadi kalau pengertiannya logika kan fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Dan ilmu mantik, ilmu logika bagi pikiran itu seperti nahwu, tata bahasa bagi ucapan. Fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani
fayasimu simul afkaro, dan terselamatkan pikiran, anhoyil khoto, dari keterplesetan karena kesalahan, wa andakikil fahmi yakshiful hito, dan dari kedalaman pemahaman maka akan terungkap tutupnya. Jadi itu di logika sendiri tadi, wa andakikil fahmi yakshiful hito. Jadi wa andakikil fahmi yakshiful hito. Jadi ini fungsi logika itu sebenarnya yang menyingkap rahasia, tapi secara pelan. Makanya untuk bisa menyadari adanya rahasia, maka hal yang pertama disadari adalah yang kita tangkap kali pertama itu adalah sampul. Yang kita tangkap kali pertama itu adalah cover, harus dibongkar. Misalkan yang kita tatap pertama melihat matahari itu sebesar koin. Nah itu kita harus sadar itu tuh bukan realitas yang sebenarnya. Atau kemudian yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jadi berkaitan dengan pengamatan bayangan. Min aina asikotu bil mahsusat, bagaimana min aina sikotu sikoh ya, keterpercayaan pada indera. Bagaimana kita percaya pada indera? Min aina asikotu bil mahsusat, bagaimana kepercayaan kita, keteguhan ilmu dengan indrawi mahsusat. Padahal yang paling kokoh itu adalah mata. Mata melihat bayangan. Jadi kalau sahabat mengamati bayangan, jadi melihat bayangan ini misalkan bendanya tiang di sini, ini melihat bayangan, ini tang duru zil. Jadi yang mata melihat bayangan. Ini bayangan azil. Kalau sahabat melihat bayang di sini dicermati, ini maka kan lihat tuh bayangan ini diem, dicermati diam-diam, tapi tanpa sadar kemudian bertambah panjang atau bertambah pendek ya di sini. Jadi kita tahu bahwa ini bayangan ini nggak mungkin diam, ini adalah dengan logika, bukan dengan mata. Mata tidak dipercaya. Makanya kita akan selamanya terperangkap dalam tipuan kalau kita percaya pada indera kita. Min aina asikotu bil mahsusati waqwaha al hasatul basor, waqwaha hasatul basor, dan bagaimana kita itu percaya pada indera, padahal yang terkuat itu adalah al hasatul basor, jadi indera penglihatan. Wa innaha, dan sesungguhnya indera penglihatan, tangzuru ila dzil, melihat bayangan, fatarohu wakifan, yang dilihatnya bayangan ini adalah wakifan, diem. Nah itu sahabat bisa baca di Mungkit Binat Dolal. Ini saya agak lupa ya. Ini berkaitan supaya kita itu menyadari bahwa bayangan ini itu bergerak, itu tidak cukup dengan percaya pada mata. Jadi informasi yang diterima oleh mata diterima, tapi bukan untuk dipercaya. Ya sama ketika kita melihat matahari
timur atau di barat ketika terbenam, kita terima, tapi tidak untuk dipercaya. Makanya ini perlu hati-hati dengan istilah yang namanya ilmu doruri. Ilmu doruri, ilmu yang spontan kita terima, itu ya kita terima saja, itu bukan kebenaran. Kita anggap ilmu yang pertama, kita kesan pertama itu bukan kebenaran, sampai kemudian dibenarkan oleh akal, oleh logika. Ini fungsi logika adalah yakshiful hito, menyingkap tutup, menyingkap cover. Ini cara yang sangat pelan ya, sangat pelan untuk menyadari bahwa alam semesta, kita tahu yang ini fisika saat ini menyadari bahwa alam semesta ini hanya simulasi. Alam semesta ini apakah benar-benar ada? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sekarang menjadi ramai, jadi tema perdebatan di fisika itu berkaitan apakah apakah alam semesta al-kaun itu benar-benar real ataukah hanya proyeksi dari kesadaran kita. Kita nanti akan bahas next time. Di sini kita akan beranjak ke cara yang kedua. Kalau cara yang pertama itu menggunakan logika. Cara yang kedua, kita tidak dengan logika, tapi kita keluar dari dimensi ini. Caranya dengan apa? Ya, caranya dengan mati. Kalau orang mati itu akan menyadari realitas yang sesungguhnya. Orang yang mati ketika panca inderanya sudah tidak berfungsi, telinganya sudah tidak berfungsi, kemudian otaknya sudah tidak berfungsi, maka akan menyaksikan realitas lebih terang. Laqad kunta fi khaflatin min hadza fakashafna anka aka fabasarukal yauma hadid. Ini di surat Qaf ya, surat 50. Laqad kunta fi khaflatin min hadza. Sesungguhnya kamu lalai dari kehidupan di dunia ini. Jadi kalau orang yang kemudian menganggap jagat raya ini benar-benar ada, sehingga tidak pernah mempertanyakan apa bukti adanya jagat raya ini berarti orang yang lalai. Ini makanya saya kemarin debat atau diskusi dengan Gus Awa. Jadi daripada kita bertanya apa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan, yang malah membuat nalar koslet, tidak waras, lebih baik bertanya apa bukti adanya alam semesta, apa bukti adanya matahari. Mungkin kita akan mengatakan itu bukti matahari itu. Apakah kalau kita matahari yang kita lihat itu buktinya adalah yang kita lihat, maka matahari ya sekecil itu. Itu kan nggak mungkin. Jadi kalau kita selama hidup itu lalai menganggap jagat raya benar-benar ada, sehingga tidak pernah mempertanyakan apa bukti adanya alam semesta ini, maka kita akan disadarkan ketika sudah mati. Laqad kunta fi khaflatin min hadza fakashafna anka hiqa'aka fabasarukal yauma hadid. Laqad kunta, sesungguhnya kamu fi khaflatin min hadza, lalai dengan alam akhirat ya. Karena kemudian yang namanya jagat hidup di dunia ini seharusnya menjadi ladang untuk akhirat, tapi kamu lalai karena menganggap kehidupan di dunia ini sebagai kehidupan yang sebenarnya, maka akan disadarkan ketika mati. Laqad kunta fi haflatin min hadza fakashafna anka aka fabasarukal yauma hadid. Nah, ketika di akhirat itu penglihatan kita itu adalah penglihatan yang benar-benar baru, yang bebas dari ilusi. Kita tahu semua yang kita indera di dunia ini, di kaun ini adalah berkaitan dengan bayangan. Ilusi. Ilusi penting. Jadi yang namanya sains itu sebenarnya kan adalah
mencatat dengan cermat ilusi-ilusi. Jadi matahari kecil, oke, matahari kecil seperti itu dicatat. Kita kalau dengar misalnya sirene polisi atau ambulan, wing, 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 bertambah melengking ketika dekat dan kemudian semakin lemah ketika menjauh, itu sebenarnya kan berkaitan dengan ilusi. Karena sebenarnya bunyi sirene itu kan nggak tambah melemah atau menguat, tapi secara subjektif ya, kita mempersepsinya seperti itu. Ya catat saja, dicatat saja. Jadi sains itu adalah mencatat ilusi-ilusi, tipuan-tipuan mata, tipuan-tipuan telinga dengan cermat. Itu cara yang dilakukan oleh sains dan teknologi. Adapun cara yang kedua adalah cara riadoh, jalan jalan tasgiyatun nafs ya, jalan tasawuf itu adalah kita mati sebelum mati. Kenapa? Maksudnya supaya kita menyadari bahwa di dunia ini hanyalah di dunia ini adalah bukanlah realitas yang sesungguhnya. Jadi dunia ini lebih nyata daripada tidur. Tapi nanti dunia di akhirat itu lebih nyata daripada yang kita jalani di dunia ini. Laqad kumta fi khaflatin min hadza fakashafna anka hitoaka fakashafna angka hitoaka fabasarukal yauma hadid. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang tidak mudah untuk tertipu atau menipu diri kita sendiri. Mudah-mudahan mata batin kita semakin tajam, baik melalui jalur lambat, melalui logika, lambat tapi terperinci, maupun melalui jalan keluar dari dimensi mati sebelum mati. Jadi menyadari bahwa jagat raya yang kita alami ini, kehidupan yang kita alami ini adalah dunia maya dibandingkan akhirat. Seperti perbandingan dunia internet dengan dunia yang kita rasakan ini dunia yang kita rasakan lebih nyata. Di internet kita bisa melihat misalnya bunga melati tapi tidak bisa mencium baunya. Kita bisa melihat misalnya es campur tapi kita tidak bisa menikmati lezatnya. Itu di dunia internet maka disebut dunia maya. Dan dunia kita saat ini, kita bisa merasakan dinginnya malam, bisa merasakan cubitan atau gigitan nyamuk, gigitan semut, itu disebut sebagai dunia nyata. Jadi perbandingan antara dunia maya, ini internet, ini dunia maya. Dunia yang kita alami di sini, ini dunia nyata. Ini dunia yang sehari-hari. Tapi di lebih dalam lagi, dunia yang sekarang ini bisa menjadi dunia maya. Kalau dibandingkan dengan dunia akhirat, yaitu dunia yang lebih nyata. Jadi realitas itu bertingkat-tingkat. Kehidupan sekarang, kehidupan dunia maya dibandingkan kehidupan yang lebih nyata, yang lebih abadi di akhirat. Demikian, jangan sampai kita tertipu dan menipu diri sendiri. Semoga bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.